Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Sekali lagi katakan, hari demi hari. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu, segenap hatiku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Sekali lagi dari awal kita naikkan pujian ini. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu, dengan segenap hatiku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Mari kita angkat tangan, kita katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu, dengan segenap hatiku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Oh, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa.
Engkau memerintah, Engkau berdaulat sepenuhnya. Kami menundukkan diri kami sepenuhnya kepadamu, Tuhan. Haleluya. Nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, akuilah Dia, dalam segenap jalanmu. Rasakan kasih-Nya. Kami harapkan Kau, Tuhan. Kami harapkan Kau, Tuhan. Oh, berfirman-Lah, kami yakin kan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Sekali lagi kita katakan dari awal, nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan akan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, akuilah Dia, dalam segenap jalanmu. Rasakan kasih-Nya. Kami harapkan Kau, Tuhan. Kami harapkan Kau, Tuhan. Oh, berfirman-Lah, kami yakin kan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Kami harapkan Kau, kami kan Kau, Tuhan. Oh, berfirman-Lah, kami yakin kan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku
nantikan Engkau nyatakan, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Tuhan, Engkaulah yang kami tinggikan Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus mengajari kami supaya kami belajar bagaimana hidup dengan apa yang sudah Engkau tentukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami belajar konsekuen dengan apa yang kami katakan. Apa yang kami dengarkan, apa yang Kau sampaikan Tuhan. Terima kasih. Sehingga kami boleh terus memandang Engkau Tuhan. Melihat Engkau Tuhan. Pagi hari ini. Kami benar-benar merindukan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau boleh dengan bebas menyatakan isi hatimu. Menyatakan hikmat. Menyatakan rahasia. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sangat dalam Tuhan. Dan Engkau sedang menunjukkannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Semua teman-teman kami yang masih belum bergabung, kami berdoa. Tuhan, menggerakkan semua mereka. Terima kasih Tuhan. Semua jaringan juga boleh lancar saja. Teman-teman kami yang di radio juga mereka boleh mendengarkan dengan baik. Bahkan mungkin yang sudah lama tidak gabung, Roh Kudus yang ada di dalam mereka juga boleh menggerakkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Engkau sangat baik. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik saudara, puji Tuhan. Shalom semua. Oke. Baik, shalom semua. Bu Rahel, mau sharing kah? Baik Pak, muncul sekarang. Oke. Shalom semuanya. Ya, kemarin waktu Pak Parlin sepertinya mengencourage kita untuk berani ngomong ya, di hati saya muncul gini, gimana ini Tuhan gitu. Tapi kan saya memang nggak ngerti harus ngomong apa gitu, dan mungkin teman-teman yang lain juga merasakan seperti itu. Tapi di sisi lain saya itu memang betul-betul sekarang ini ya, belakangan ini merasakan bahwa benar ini Tuhan tuh ada di setiap hari gitu. Yang katakan lagu tadi ya, hari demi hari itu kurasakan kasih-Mu. Saya tuh mengalamin itu. Tapi kenapa kalau waktu di Zoom gini saya nggak bisa ngomong. Cuman waktu di Zoom yang pemuritan, yang Zoom-nya kelasnya saya tuh saya selalu bisa gitu. Jadi saya mikir, saya bilang gini, kayak gini juga kali ya Pak Parlin ya Tuhan gitu. Pada waktu harus bicara, memang harus bicara, Tuhan kasih perkataannya. Tapi waktu tidak harus bicara, kita nggak ngerti harus ngomong apa gitu. Jadi bukan karena malas atau sungkan atau takut atau apa, tapi karena memang tidak ada perkataan yang bisa dikatakan gitu. Itu yang pertama. Terus saya dibawa begini, dalam berapa bulan terakhir ini ya, saya seperti dibawa melihat diri saya sendiri, melihat orang lain secara apa ya, daging gitu ya, secara materi gitu. Tapi Tuhan juga bawa saya melihat Tuhan di dalam diri saya dan Tuhan di dalam diri orang-orang yang ada di sekeliling kita, saya gitu ya, katakan bahkan di semuanya gitu. Sampai beberapa waktu ini terakhir saya bilang terima kasih Tuhan untuk rumah ini dan semua isinya.
untuk tanaman, untuk para kucing gitu ya, untuk tetangga semua. Kok saya merasakan sesuatu yang baru, yang dari dulu sudah ditampilkan, tapi saya tidak pernah melihat. Saya sibuk dengan diri sendiri, tapi waktu saya mencoba mengalir atau masuk ke dalam langkah Tuhan atau aliran Tuhan, tuh saya bisa melihat dengan jelas bagaimana, oh ternyata ya Engkau bekerja di dalam diri apa ya, bahkan orang yang katakan brutal gitu ya. Tapi Tuhan ada gitu loh, mengatur dia untuk masuk ke dalam pertobatan. Cuman bertobat atau enggak itu manusianya itu sendiri gitu. Itu yang saya lihat. Terus saya dibawa lagi melihat ke yang dulu ya, bagaimana Tuhan sudah tampilkan, Tuhan sudah sodorkan atau ajarkan. Tetapi saya cuma berhenti di situ gitu. Jadi melakukan pada saat itu, setelah itu selesai gitu. Terus model saya lagi bukan peneliti ya, nggak tahan kalau suruh baca buku. Jadi saya sama Pak Parin tolak belakang banget. Pak Parin sangat ini membaca buku, saya sangat tidak bisa membaca buku gitu. Terus katakan kalau misalkan sedikit Tuhan bukain gitu ya, misalkan artificial apa itu kemarin gitu, saya buka ya cuman segitu saja, enggak lagi mencari yang lain gitu. Terus waktu dibawa kepada melihat kehidupan orang-orang di luar sana melalui tayangan di TV itu ya, saya terkagum gitu betapa Tuhan itu memang detail sekali. Yang namanya meticulously itu ya. Setiap orang istimewa di hadapan Tuhan. Unik. Dan setiap kita itu masing-masing sendiri. Tidak bisa digabung misalkan dari 10 yang ada di dalam diri kita, yang 5 kita sama dengan Pak Parlin, yang 5 kita sama dengan Ibu gitu ya, yang 3 mungkin sama dengan Pak Twin, yang lainnya itu kita sendiri, tidak bisa gitu. Jadi saya melihat itu gitu ya. Terus belakangan ini, beberapa hari yang lalu saya dibawa ketemu dengan satu oma, usianya 94 tahun, dia dalam keadaan secara fisik sehat, tapi sudah tak mampu apa-apa gitu. Artinya dia untuk makan, minum, terus lancar semua, pembuangannya juga lancar, dia bisa diajak apa, tapi diam, tidak ada apa-apa gitu. Jadi sekian tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu si anaknya oma ini jemput saya, minta didoakan gitu. Tapi nggak cerita apa-apa. Jadi saya waktu kemarin, waktu melihat oma itu, tiba-tiba keingat sekian tahun yang lalu, saya menemukan betapa oma ini seorang yang sangat tidak bahagia gitu. Jadi dia tuh hatinya penuh dengan yang namanya kepahitan, kebencian, kemarahan, dendam, macam-macam itu gitu. Jadi waktu datang, saya cuma berdoa gitu, minta Bapak melepaskan dia dari semua keruwetan yang ada di dalam hatinya gitu, kebencian sama si suaminya, sama anaknya, sama mantunya, sama semua orang-orang. Jadi itu sekian tahun yang lalu ya. Tapi kemarin beberapa hari yang lalu waktu saya dibawa lagi datang ke oma itu mukanya sehat ya, seger gitu. Tapi tidak bisa ngomong, sudah nggak ada apa-apa lagi gitu. Tapi 4 tahun yang lalu itu gara-gara dia kabur. Jadi apa ya, tiba-tiba dia bisa teriak-teriak gitu, minta tolong sampai naik ke pagar gitu, teriak-teriak minta ditolong karena mau dibunuh gitu, sampai kabur, hilang, tapi diketemukan lagi gitu kan. Nah, gara-gara itu saya diminta untuk mendoakan. Tapi enggak cerita anaknya ini, menantunya apa, setelah berdoa itu dia enggak cerita. Hanya 4 tahun kemudian sekarang baru melihat gitu bagaimana oma itu diam gitu, tapi waktu tangannya dipegang itu dia bisa bilang aduh gitu dengan suara yang kuat dan jelas gitu. Tapi diajak ngomong apa-apa diam apa, tapi semuanya berjalan gitu loh. Pagi-pagi dibawa jemur gitu kan, pembantunya tuh ada 2, dan pembantunya ini tuh sudah ikut lebih dari 40 tahun. Jadi tahu masa mudanya si oma ini. Jadi kemarin waktu ketemu tuh dia cerita semua bagaimana oma itu galaknya, bagaimana cerewetnya,
bagaimana kehidupannya gitu. Jadi anaknya sendiri cerita, mamiku itu ceriwisnya bukan main, katanya apa saja diomong. Terus jadi ini anak orang kaya, satu-satunya perempuan di dalam 3 bersaudara itu. Jadi dia sangat dimanja sama orang tuanya. Terus waktu menikah itu katanya menikahnya itu bukan karena saling jatuh cinta, tapi dijodohin karena si suaminya Oma ini tuh ganteng katanya gitu. Jadi diambil sama papa mamanya untuk dijadikan suaminya gitu. Tapi akhirnya si Oma ini sendiri yang berjuang cari uang. Jadi suaminya itu tuh gagal dalam banyak hal untuk urusan keuangan gitu. Jadi si istri itu pintar sekali. Dia cekatan dan dia perhatikan banget untuk urusan kesehatannya. Kalau motong dari sini ya, apa yang dikerjakan dulu sekarang ada hasilnya gitu. Katakan dia merawat tubuhnya dengan menjaga makanan, dengan semua gitu ya, kecantikannya semua itu kulitnya tuh masih bukan yang keriput yang kusut kayak apa, padahal 94 ya. Kalau dilihat orang lain banyak yang sudah lipet-lipet gitu ya, dia enggak. Jadi iya ya, Tuhan gitu. Jadi waktu ini anaknya cerita, terus 2 orang pembantunya cerita tuh saya kayak merangkai sendiri pengertian-pengertian gitu. Dulu si Oma ini begini gesitnya gitu. Terus ada satu hal yang diceritakan sampai cucunya itu juga cerita ya. Oma ini ya dulu kalau bangun pagi itu antara jam 2 jam 3 itu pasti sudah bangun. Terus dia di teras di kamarnya itu ada terasnya gitu. Dia nyanyikan pujian kan di GKI itu. Suaranya kenceng, mending kalau bagus katanya. Asal dia bunyi saja seenaknya sendiri, terus baca Alkitab. Itu juga dengan suara yang semua terganggu sampai akhirnya itu jadi dalam setelah tinggal di rumah yang sekarang ditempatin itu Oma sama Opa tuh tidak pernah sekamar gitu. Jadi sudah pisah sendiri, tapi Oma ini tidak berani secara frontal nyerang Opa. Tapi dia kalau marah gitu dia ngomel sambil keliling rumah gitu loh. Jadi dia bunyi saja gitu. Saya tiba-tiba membayangkan betapa gitu loh. Dia karena ketidakpuasan, ketidakbahagiaannya dia, tuntutannya tidak terpenuhi, apa segala macam, tapi dia melampiaskan dengan cara cari uang dan ngomel itu, ngomel yang tak berkesudahan sampai semua, baik anaknya, cucunya, mantunya, itu pembantunya itu bilang ini Uma ini dulu ceriwis banget. Sekarang bedanya itu dulu ceriwisnya bukan main, sekarang diemnya bukan main gitu. Tapi saya mendapatkan begini, waktu 4 tahun yang lalu tuh di samping minta doakan Oma juga minta doakan supaya rumah itu laku gitu dijual karena anaknya itu yang tinggal serumah sama si Oma itu tuh terlibat hutang, dia harus sudah deadline-nya itu gitu. Jadi tapi waktu saya datang tiba-tiba saya bilang gini, jangan dijual rumah ini gitu. Ya kata-kata saya gitu ya. Tuhan tuh sayang banget loh sama Oma ini. Oma nggak mau. Jadi nggak akan laku sebelum Oma pergi. Kalau Oma sudah pulang, sudah balik kepada Tuhan, baru rumah ini bisa dijual. Itu terjadi kan sampai sekarang nggak bisa dijual. Nggak ada saja yang mau gitu. Tapi Tuhan kasih jalan keluar asal kamu ngopenin betul sama Oma gitu ya, dengan kasihlah, sudah jangan diperhitungkan lagi masa lalunya gitu. Pasti ada berkat bertahan loh sampai dengan hari ini. Jadi kayak sama Tuhan, ini 4 tahun yang lalu kamu lakukan gini, aku nuntun kamu begini, sekarang hasilnya begini, kamu lihat, kamu mendengar dari semua yang itu di depan si Oma, ini Omanya denger loh diomongin kayak gini, nggak tahu pokoknya tapi kehidupannya memang kayak gitu gitu. Jadi dia sekarang kayak di countdown kan oleh Tuhan, nggak segera diambil. Tapi firman yang pernah dia terima dulu, yang dia katakan percayai itu menata dirinya untuk nanti tiba saatnya dia pulang, itu yang saya dapat gitu. Jadi saya ngomong gini, beda banget ya. 4 tahun yang lalu waktu saya datang, saya melihat Oma keadaannya seperti yang kalian ceritakan ini. Tapi sekarang aku melihat dia tenang banget. Betul Bu, katanya si pembantu itu. Oma ini dan sekarang nurut
aku ini pawangnya, dibilang gitu. Jadi kalau dibawa mau mandi, dibawa mau apa itu hanya nurut sama Pon itu, namanya Mbak Pon itu. Sama dia saja, sama yang lainnya dia bisa nggak tahu. Saya bilang berarti Oma ini tetap sadar, hanya tidak mampu bicara, nggak bisa bersuara gitu. Terus sama anak lakinya itu kan di tangannya itu dibuka, jadi tangannya itu sudah yang kram begitu, nggak bisa lentur gitu. Nah sama dia tuh kayak diluruskan, aduh gitu, kenceng sekali. Saya bilang jangan ngomong yang kayak gini lagi gitu. Jadi bicarakan saja bahwa Oma harus tetap nempel sama Tuhan seperti dulu masa mudanya, mungkin meskipun keliru caranya, katakan teriak-teriak, mungkin cari perhatian, mungkin apa itu, menyatakan diri bahwa aku orang Kristen, kan tidak tahu motivasinya apa. Tapi firman yang dia baca, firman yang imannya dia pada masa mudanya itu sekarang kayak bekerja dengan apa ya, Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan sendiri, sampai Oma tuh dikasih kesempatan untuk tenang, sampai tenang betul. Jadi itu waktu yang 4 tahun yang lalu tuh sampai kabur dari rumah, teriak-teriak, naik ke jendela, dia teriak-teriak ke tetangganya, itu tetangganya pada bingung kenapa, siapa yang mau bunuh Oma gitu. Nggak ada apa-apa, tapi dia teriakannya tuh seperti itu. Apa kalau orang sekarang bilang dia insecure gitu ya, dalam keadaan tidak aman, tidak nyaman kayak gitu. Terus saya bilang waktu ya, jadi ingat gitu waktu 4 tahun lalu yang datang itu, dia tuh tidak mau segera keluar, dia minta di make up dulu. Saya nunggu lebih dari setengah jam untuk dia di make up dulu baru keluar. Saya bilang sampai kayak gitu. Kalau 4 tahun yang lalu berarti kan sudah 90 tahun. Dia bisa jalan, bisa ngomong, terus dia bilang suruh kasih kue gitu, kasih minum. Terus pokoknya kayak gitu orangnya tuh seperti itu gitu. Terus tapi sekarang melihat di dalam diamnya dia itu, saya melihat Tuhan bekerja, menata dia ulang untuk dia boleh pulang dalam kondisi yang tanpa cacat dan celah gitu. Waduh, rasanya saya waktu lihat itu ya, saya sampai nggak bisa, saya melihat bagaimana Tuhan secara individual kepada setiap orang, terlebih yang mau percaya dan mengandalkan atau melekatkan diri kepada dia, meskipun di pandangan manusia lain itu salah, tapi tetap Tuhan yang berdaulat. Bagaimana bisa gitu. Terus saya dapat kabar, dapat ini dari saudaranya yang bilang, itu mantunya kurang ajar kok, suka bentak-bentak gitu. Saya bilang masa sih gitu. Tapi saya waktu ketemu itu yang pertama itu sudah bilang, pokoknya kamu harus betul-betul sayang gitu, diopenin lah, kasihan gitu, jangan sampai katakan kayak apa, dia kan jadi tidak aman. Supaya aman kan dengan kasih ya, beda ya, mungkin itu mungkin dia teriaknya tuh takut dibunuh sama mantunya itu gitu. Kalau dia bilang aku mau dibunuh tolong gitu, karena satu saudara, jadi cucu mantunya itu tuh cerita ke saya bahwa si suami anak perempuannya yang tinggal serumah itu tuh sering bentak-bentak gitu. Jadi ini kan namanya sudah tua ya, mungkin naruh apa salah, terus kececeran pipisnya gitu. Wah itu marah-marah gitu. Nah sekarang dalam keadaan kayak gini itu keluarganya tuh juga jadi katakan kayak terikut gitu loh, melihat Oma keadaannya kayak gitu, terus mereka mulai cucunya pada datang, sudah 4 generasi ya, jadi dari Oma ini ada anaknya, ada cucunya, ada anak cucunya gitu. Saya melihat keluarga besar ini ya, ingat lagi, waduh Tuhan, Engkau tuh bawa aku ke dalam yang masuk ke dalam satu keluarga besar gitu loh. Ini modelnya gini, terus keluarga itu modelnya beda lagi, keluarga yang lain beda lagi. Saya pernah dibawa masuk ke dalam satu keluarga besar yang bahasanya nggak sama. Mereka bunyinya apa, saya nggak ngerti apa-apa, cuman geli aja melihat cara bicaranya atau apa gitu, sementara nggak tahu arti pembicaraannya gitu ya. Terus dibawa kepada keluarga yang silent gitu, yang diem, ngomong aja bisik-bisik ya. Ini aneh juga ya, ada dingin gitu, ada rasa dingin, tidak ada keterbukaan gitu. Jadi semua ditutupi gitu. Tapi ada lagi yang
katakan kayak terbuka itu, kayak yang keluarga Oma ini ya. Kalau bahasa ini tuh kemarin omongannya dari cucunya itu ya. Kalau kami keluarga jeplak, Bu, katanya gitu. Jeplak itu artinya terbuka seenaknya sendiri gitu. Memang iya, dalam beberapa hari barengan sama mereka itu, saya melihat itu gitu. Terus flashback lagi ya, waktu di dalam jaringan doa itu, jaringan doa wanita, kami kan suka bikin doanya tuh antar gereja, tapi siapa yang jadi tuan rumahnya. Dan Ibu Indri itu ajarin saya, kalau kita masuk ke GKI, kita pakai tata caranya GKI. Waktu kita masuk ke GPDI, kita pakai tata cara GPDI. Jadi melihat itu tuh seperti kayak sama Tuhan, ini loh ragam, betapa banyak sekali ragamnya, tapi tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Tuhan gitu. Bagaimana dia luar biasa kayak gitu, terus kenapa saya repot dengan si A modelnya begini, si B modelnya begini, si C lain lagi gitu. Ya sudah gitu, selama tidak ada paksaan. Yang ekstrimnya lagi kan dibandingkan dengan yang Shinseonji, hanya satu yang saya ketemu ya, si A itu. Dia bisa kayak gitu karena apa? Karena dia tidak mencari Tuhan, tapi dia tidak melekatkan diri sama Tuhan, tapi dia melekatkan diri kepada manusia yang ada di dalamnya, dan itu salah. Kita jalan barengan, tapi kita tetap secara pribadi memandang Tuhan, dan Tuhan menggarap kita sendiri-sendiri. Kalau saya melihat Oma yang sampai 94 tahun seperti itu, bagaimana kita gitu ya. Saya waktu pulang itu merenungkan, aduh Tuhan, thank you ya gitu. Saya mengalami betul apa yang Tuhan katakan kepada saya, yang tentang mengikut dia itu pasti gitu. Setiap hari itu akan diupdate, diupgrade, nanti dibawa bereksplorasi gitu. Meskipun eksplorasinya tuh menyangkut ke yang lama gitu. Tapi ini loh pelajarannya, ini intinya, ini aku gitu. Kamu melihat aku di dalam diri orang-orang yang aku pertemukan dengan engkau gitu. Terus melihat bagaimana saya gitu. Saya menempatkan diri di situ gitu. Kalau saya memaksakan diri pasti nggak kena, percuma gitu. Jadi tidak ada yang aku ya aku. Contohnya yang keingat ya waktu ada itu yang cerita ini, bagaimana itu waktu anaknya terjerat pinjaman online itu ya. Kalau dia bilang kan gini aja gitu. Terus setelah ngomong itu kan Tuhan bilang itu kan kamu. Kalau dia bagaimana bisa, karena dia punya suami. Terus enggak bisa seperti itu muncul lagi gitu. Iya ya, jadi enggak bisa gitu. Tapi perkataan yang muncul seketika itu, misalkan kalau sama yang Oma ini 4 tahun yang lalu saya bilang sama anak sama menantunya itu, sayangi dia, enggak boleh di ini loh gitu. Tuhan sangat sayang dan memperhatikan banget Oma, sampai ini enggak akan terjual, enggak akan laku dijual rumah ini sebelum Oma pulang kepada Tuhan. Dan kemarin waktu ketemu itu mantunya bilang, bener ya Bu yang Ibu ngomong itu. Terus saya bilang, ya sudah, tapi sekarang kita melihat Oma sudah tenang gitu, sudah kasih firman, karena mantunya ini yang sering bacain firman, kata ini ya, kata anak perempuannya sama pembantunya itu bilang, iya sekarang setiap hari dibacain, dia sharing itu tentang saat teduhnya dia tuh dibagikan kepada Oma hampir setiap hari katanya. Itu makanan dia, makanannya Oma. Jadi kalau dibilang bagaimana lah, Oma itu memang konsumsinya yang tertulis di dalam Alkitab. Kita dikasih makanan mengkonsumsi yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Terus kenapa gitu? Kenapa harus sampai menjadi pemisahan yang besar atau pertengkaran atau memandang saling menghakimi gitu. Kita masing-masing bertanggung jawab atas diri sendiri di hadapan Tuhan kan. Oma porsinya itu. Dan saya melihat banget bagaimana dia dikasih itu ada ketenangan yang dalam gitu. Yang membuat dia tuh sudah kayak yang rileks sekali. Sampai nanti Tuhan yang menentukan yang terbaik kan. Jadi kemarin waktu beberapa hari yang lalu itu
sebetulnya si Oma ini jadi cucunya anaknya tuh menikah gitu. Jadi kan itu buyutnya menikah, tapi dia sudah enggak bisa apa-apa gitu. Saya bilang paling bagus ya tuh pengantinnya datang ke sini loh sebetulnya gitu, tapi itu kan enggak dilakukan. Saya bilang pengantinnya datang ke sini ngomong sama Oma ya, sama Makco kalau orang Chinese bilang ya, sama Makconya bahwa kami menikah gitu, pasti dia bahagia banget gitu. Saya bayangkan bagaimana ini Oma di dalam diam 4 tahun, tidak bisa ngomong. Tapi makan, minum, BAB-nya semua tuh, ini tidak ada obat dokter apapun yang dikonsumsi dia. Hanya itu makanan-makanan yang mbaknya loh yang ngatur. Sayur, daging tuh proporsi itu bagaimana bisa itu mbak itu kan dapat hikmat dari Tuhan dong. Tidak ada belajar dari dokter siapa-siapa, tapi bisa menjaga tubuh Oma itu meskipun mengkerut tambah kecil, tapi sehat, kelihatan sehat gitu, kelihatan tidak ada luka. Terus wajahnya itu yang paling saya heran tuh tidak ada yang namanya lipetan-lipetan di tumpuk-tumpuk gitu, nggak ada. Jadi bisa kayak saya gini gitu. Ada kerut-kerut tapi nggak sampai tumpuk-tumpuk gitu. Aduh, iya ya Tuhan, dia menjaga tubuhnya, menjaga kesehatannya meskipun di pandangan manusia lain salah gitu ya. Katanya dulu kalau dia bikin teh tuh banyak sekali. Terus dan selalu kental itu nanti sisanya untuk cuci muka setiap pagi gitu. Jadi dia tertib sekali. Nah, si mbaknya tuh melanjutkan setiap pagi dia dilap pakai air teh itu. Saya bilang, ini ada resep baru untuk jaga kecantikan. Barangkali mana yang mau ikutan Ibu. Pakai teh yang yang bukan celup ya, teh yang biasa itu dibikin kental terus di satu malam gitu, diendapkan satu malam baru paginya dipakai untuk itu gitu. Tuhan memang sayang ya, saya melihat banget bagaimana secara pribadi Tuhan menggarap kita secara pribadi, setiap orang berbeda. Kita bisa jalan bersama tapi tidak boleh melekatkan diri kepada satu manusia siapapun, hanya kepada Tuhan. Itu yang saya dapat. Jadi ya oke lah semua pada mau bilang apa, tapi mana yang pas untuk saya itu yang saya lakukan, yang enggak skip. Tapi saya tetap kepada Tuhan gitu. Nah itu latihan ternyata. Kadang muncul diri sendiri seperti yang Pak Parin bilang. Saya kadang kaget juga kenapa kok masih ada ya gitu. Ya tapi karena masih hidup Tuhan. Aku tidak mau kamu dalam keadaan mati, tapi hidup. Jadi bisa nalarnya juga nampak gitu ya. Pikiran, perasaan dan kehendak saya itu tidak dimatikan, tapi ditaklukkan kepada Tuhan. Mau tidak gitu. Kalau mau menaklukkan kepada Tuhan, ya mungkin nanti nggak tahu kapan terjadinya gitu. Tapi itu pembelajaran sampai dengan hari ini gitu ya. Jadi melihat kehidupan diri sendiri secara materi, melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri sendiri itu amazing loh. Betul-betul menjadi satu kebahagiaan, dan yang namanya takut dan gentar akan Tuhan itu terbukti ada. Bukan hanya kita ngomong aku takut akan Engkau Tuhan, tapi langkahnya tidak gitu ya. Tapi betul pada waktu mau lakukan apa tiba-tiba ada kayak alarm yang besar gitu. Misalkan kalau pengen balas gitu ya, kan selalu ada di sekeliling kita gitu ya, membalas perkataan yang pedas gitu. Tiba-tiba Tuhan itu yang paling sering saya alami. Waktu aku dicaci maki gitu, cuman sampai di situ, oh iya ya udahlah, ngapain aku nggak sampai dicaci maki, cuman dikomentarin saja gitu. Kenapa kok jadi kayak kalau orang ini Jawa bilang metu sungute keluar tanduknya gitu. Itu yang saya alami beberapa bulan terakhir ini ya, dibawa sama Tuhan melihat kehidupan baik secara live maupun secara virtual. Itu kehidupan yang ada di
belahan bumi yang lain yang apa cuacanya ekstrim, tapi pun itu saya berhenti sekarang. Saya nggak bisa katakan kayak tekun mencari gitu. Kalau sudah rasanya berhenti ya saya berhenti gitu, nggak mencari lagi gitu. Tapi dari semua yang virtual itu saya paling seneng yang di Azerbaijan itu. Alamnya, cara mengambil videonya itu saya cocok gitu. Tapi ternyata gitu ya dalam hal yang kecil sekalipun gitu. Adik saya juga, tapi dia seneng yang apa ya katakan yang kehidupan yang orang Indonesia menikah dengan orang asing itu loh. Dia suka melihat itu. Kalau saya suka yang melihat yang kehidupan yang di alam itu loh. Kayak apa tuh musim 4 musim gitu ya. Tapi kepikir lagi kalau kedinginan aja sakit semua badannya gitu. Jadi kita berada di Indonesia, di tempat di mana kita tinggal, itu pun pengaturan Tuhan. Dan kita pasti survive kalau memang kita melekatkan diri kepada Tuhan. Kalau enggak, ya enggak bahagia. Katakan duitnya melimpah kayak Oma itu, tapi dia tidak bahagia. Dia bingung sendiri, dia jengkel sendiri, dia tidak cocok semua. Anaknya, mantunya, semua enggak. Jadi bagaimana kita menempatkan diri kepada Tuhan itu menentukan juga apa yang kita alami. Gitu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, puji Tuhan. Oke, setelah mendengarkan tadi, ada nggak di antara teman-teman yang lain yang mau apa ya? Ditaruhkan Tuhan misalnya dari pembicaraan tadi itu, ada nggak yang mau ngomong gitu? Khususnya kayak inilah, bukan kayak mungkin Tuhan berbicara lewat itu gitu yang tadi itu. Coba ada? Ada? Saya tunggu satu, dua, hitungan ketiga nggak ada ya? Ada atau nggak ada? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, ini ya. Nggak ada ya? Oke. Saudara, ketika saya dengarkan gitu ya, kok bisa ya Tuhan gitu. Engkau sampai kalau kita dengerin tadi ceritanya kan, ternyata sejak awal dia itu ya itu tadi suka marah-marah segala macam. Oke, nah apalah sisi negatifnya lah gitu. Ya kita tahu gitu ya. Terus dia suka nyanyi, baca firman gitu ya. Tapi terus tetap seperti itu gitu ya. Nah, sampai dikasih umur 94 sekarang gitu. Nah, tetapi ada orang tertentu yang untuk mencapai umur segitu pun, aduh, hebat sekali ya. Padahal kalau kita lihat dari segi, kalau misalnya kan yang pengalaman itu kan pembantunya diceritakan semuanya gitu. Dan sebetulnya si ibu ini pun, ya yang si Oma ini, kalau boleh saya katakan sebetulnya gitu ya, Tuhan sedang izinkan kita atau melalui Bu Rahel lah ya, boleh istilahnya memperhatikan bagaimana cara Tuhan memperlakukan seseorang yang harusnya sudah mati tapi diizinkan hidup. Ibaratnya Bu Rahel itu sedang melayani orang yang sudah mati tapi masih hidup. Melayani di dunia orang mati tapi
orang yang masih hidup. Oke, itu diizinkan. Nah, begini saudara. Kadang saudara, dengan pemikiran seperti itu, kita itu pengen begini. Kita pengen kembali ke belakang. Perhatikan ya. Saya mulai merenungkan begini. Saudara mungkin kaget gitu dengan keadaan kita yang sekarang gitu. Strikingly mungkin, apalagi saudara diingat awal-awal gitu. Saya kemarin merenung gitu. Ingat yang dulu awalnya begini, wah begini, tiba-tiba dibawa ke sini. Untuk kita memulai, kita mengajarkan pengajaran ini saudara, itu benar-benar saya tidak tahu bagaimana cara memulainya. Beneran saya bilang. Saya tidak tahu. Apalagi waktu awal kita itu, ketika saya kirimin gitu, itu kan terjadi kegemparannya. Langsung strike, putus semua. Oke. Dan pada waktu itu saya benar-benar dengan tenang gitu. Karena memang di awal saya itu sudah memang dalam satu keadaan karena ada satu hal saudara yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang, karena memang saya membaca semua ya tentang sejarah gereja gitu. Sejarah melihat para hamba Tuhan itu memang karena mungkin saya pendoa syafaat ya gitu. Jadi memang di dalam diri saya itu kalau dikatakan tadi kan firman yang tadi itu kan cocok di daerah dia saat itu. Dan memang jadi Tuhan itu luas saudara, dia Alfa dan Omega. Jadi kalau pada saat itu yang dia terima firman yang adalah misalnya yang di tengah-tengah, kita nggak tahu ya. Allah yang di tengah-tengah itu kan kalau menurut 3 zaman itu adalah Yesus gitu. Kasih karunia gitu kan. Jadi semua orang yang masih di area sini akan dituntun oleh Yesus gitu. Walaupun sama, tapi karena itu firman boleh beda. Begitu saudara cara menangkapnya ya. Ya. Nah, jadi sama dengan orang Israel, dia dituntun oleh Yahweh. Tapi Yahweh, Yesus, dan Tuhan yang Maha Kuasa itu tak terpisahkan. Sama aja. Roh Kudus, Anak, dan Bapa itu nggak terpisah. Satu saja. Kita mesti menyikapi seperti itu. Ya. Nah, jadi dia sama. Cuman di area situ, dia di situ. Cuman bagi kita yang di area sini, yang di bawah, kalau kita mundur ke sini, kita bermasalah sama Tuhan. Karena kalau kita seperti itu, kita itu akan apa ya? Karena kan Tuhan yang bawa kita semua. Oke. Jadi seperti itulah bangsa Israel ketika mereka dibawa dari Mesir, kan sudah dibawa keluar tuh lewat perbatasan tuh. Kan nggak boleh lagi balik gitu. Di tengah jalan mereka mau balik, dibunuh sama Tuhan. Bahkan sampai tinggal 2 orang saja yang bisa masuk. Musa saja pun nggak bisa masuk. Saudara mesti merenungkan bagaimana, kenapa Musa itu sampai nggak bisa. Apa masalahnya? Yang paling fatal itu apa masalahnya? Oke? Nah, saudara, ketika kita melihat kehidupan itu ya, jadi dia diajarin itu. Tapi kan, bayangkan dia itu, ibu itu ya, nah sampai umur sekian gitu, sebetulnya begini, dia sudah mulai pikir, kok aku nggak mati-mati ya? Tapi aku pun hidup, gimana ya? Masih dia lihat kan, keturunannya yang sama seperti itu kan, kalau dibilangkan mantunya juga marah-marahin dia. Sampai dia itu mau lari kan. Tahu nggak? Sebetulnya dia itu sedang mengalami neraka juga. Ketika dia dikejar-kejar.
Cuman karena konsep kita tentang neraka selama ini hanya karena diajarkan doktrin, kita nggak mengerti. Tetapi, tahukah saudara, sebetulnya yang di dalam dia itu kan, dia kan berarti sekarang sedang mau mencoba menemukan Tuhan. Coba saudara bayangkan kalau kehidupan yang seperti itulah. Saudara bisa bayangkan hidup seperti itu kalau saudara sudah tua nanti? Tentu nggak mau toh. Berarti dia butuh hidup yang dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Walaupun Bu Rahel mencoba. Saya beberapa kali saudara saya coba gini ya. Saya kan ada yang di ini kita ya yang kemarin suaminya baru meninggal itu kan, Pak siapa itu? Nah kan ibu itu sekarang sakit ya, sakit liver udah berkali-kali gitu. Dari sejak saya jumpa gitu, saya coba dengan berbagai macam cara mendoakan, berkali-kali saya ngomong, tapi tahu nggak? Itu nggak bisa mendengarkan. Nggak bisa. Jadi walaupun saya berusaha dengan berbagai macam cara gitu ya. Karena saya begini, Tuhan sayang ya. Di usia yang sekian nggak bisa mendengarkan. Nggak bisa mengetahui siapa yang sedang datang ke rumahnya. Gitu. Maksudnya gini, kan kenapa Tuhan bilang kepada perempuan Samaria? Kalau engkau tahu siapa yang berdiri di hadapanmu. Kira-kira begitu kan. Artinya kan. Kan murid-murid juga begitu kan. Mereka melihat kehebatan Tuhan segala macam. Tapi mereka benar-benar nggak tahu siapa dia sesungguhnya. Mereka cuma heran-heran saja. Nanti sesudah Tuhan naik ke sorga, barulah mereka mengerti. Barulah mereka renungkan semua perkataan-perkataan Tuhan yang dulu. Barulah dibuat Alkitab gitu. Sehingga kita semua boleh mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Seolah-olah Tuhan Yesus yang dulu itu hidup di hadapan kita. Kan begitu kan? Kalau kita baca kitab Injil kan, itu kan seperti Tuhan itu berbicara kan. Tuhan yang dulu itu. Kan seperti itu kita baca Alkitab kan. Kita boleh merasakan gitu. Nah, jadi saudara ketika saya coba, kemarin saya doakan lagi gitu ya. Karena berkali-kali saya selalu bilang kepada mereka gitu ya. Sampai kalau yang penghiburan kemarin mungkin tuh mereka kaget gitu ya. Sampai anaknya itu datang gitu ya, dari akhirnya datang gitu. Saya benar-benar ngomong itu kalau saya ingat gitu. Kalau saya bandingkan dengan yang kemarin waktu itu saya meninggal itu kan. Si pendetanya ngomong, oh indah sekali gitu. Prosesinya gitu. Hebat itu dinyanyikan lagu, di doa ibuku gitu ya. Padahal saudara, itu saya ini jadi ada adiknya suaminya ya. Jadi waktu di peti itu ya, dimasukin rokoknya gitu. Oh, bukan rokok dimasukin. Uang 200.000 atau gimana dimasukin di dalam itu di peti itu gitu loh. Sampai dilihat sama yang lain gitu kan. Itu ketawa gitu ya. Sementara kan pendetanya kan wah bersama dengan Tuhan. Yang indah-indah pasti kan begitu kan. Nanti mereka itu saudara memang apa namanya prosesi yang sangat indah sekali lah gitu. Cuman jadi waktu saya bandingkan ya dengan ketika saya melayani kayak gitu ya. Saya tuh the point ngomongnya. Sama anaknya yang nangis-nangis gitu. Waktu bapak ini masih hidup. Kalian kayak gini nggak, mengasihi kayak gini nggak? Ada nggak sampai nangis-nangis kayak gini ya? To the point itu waktu yang pertama kali meninggal itu. Jadi istrinya juga ibu yang meninggal itu to the point juga. Ini ada teman-teman dengar di sini.
Kamu bilang ini yang ini sekarang waktu hidup gimana? Bertengkar terus kalian kan? Nah, ketika dia sakit, saya coba gitu. Mau bagaimana ya supaya dia itu boleh melihat terang gitu. Bagaimana supaya dia bisa tenang. Kalau kali ini saya sudah bilang, waktu mati pun nanti. Gitu. Sudah siap, enggak ada yang perlu ditakutin, saya bilang. Ya, saya coba bilang ke anaknya, bilangin ya ke anakmu, nanti tiap pagi dengerin radio gitu. Karena kan ibadah sudah sulit kan. Kan ikut Zoom kan bisa. Tapi nggak bisa loh. Karena apa? Berarti begini. Berarti dia nggak bisa mendengarkan sebetulnya. Jadi makanya saudara, kenapa saya bilang begini? Kalau mungkin saudara pikir misalnya saya ngomong gini, saudara akan bilang kayak gini. Kejam kali Bapak itu misalnya gitu. Padahal sebetulnya begini saudara. Jadi di area kita sekarang ini, ingat nggak perkataan kemarin tentang binatang saja pun katanya. Kalau dia lewat dari garis itu, dari tali itu, dia akan harus dilempari. Sangat mengerikan pemandangan itu. Saudara, kita ini ketika ingat coba saudara, ketika Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis itu bilang gini. Coba lihat ketika dia bilang bertobatlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Itu saudara perkataannya keras sekali kan. Jadi semua orang yang mendengarkan di situ harus bertobat. Lihat saudara, ketika ada orang yang mengatakan gimana gitu ya tentang bagaimana hidup mereka mungkin masih gak sadar gitu. Jangan kamu pikir nanti kamu akan itu sampai ke akar-akarnya katanya gitu. Perkataan Tuhan juga demikian di masa itu sebetulnya. Makanya sampai dia itu melakukan, dia sampai ambil itu kan, ambil cambuk kan. Coba saudara, menurut orang dia gila. Betul kan? Iya kan? Siapa kamu ini? Kau berhak. Emang siapa kamu melakukan itu? Tapi saudara pada waktu itu Tuhan Yesus harus melakukannya. Benar-benar saudara, keluarganya pun sudah menganggap dia gila. Namun saudara, Yesus itu setiap hari dia datang menghadap Bapaknya. Saudara, kalau begini ya, saya kasih ini ya, kasih nasihat lah kepada teman-teman, kepada kita semua di sini. Saudara, kita semua kalau benar kita itu sedang mengharapkan Tuhan gitu. Benar-benar nih. Sekarang gini, Tuhan yang mana yang sedang kamu cari? Tuhan yang mana? Jadi ketika kita sudah dari awal kita menerima perkataan-perkataan ini, saudara. Maka saudara, setiap kita mau tidak mau, kita itu yang ada di sini yang masih bisa bertahan gitu. Itu benar-benar dia ajarkan sesuatu yang lebih gitu. Jadi ketika bangsa Israel itu nggak siap dengan perjalanan yang Tuhan bawa, itu mereka nggak sadar. Ketika dibawa keluar dari Mesir itu mereka nggak sadar. Ketika air tidak ada, ketika ada banyak hal lah dari kehidupan yang mereka dipimpin. Itu kan 40 tahun, berarti kan itu
Satu generasi, saudara. Kan mereka benar-benar jadi hidup. Cuman mereka itu kadang udah, jadi mereka itu nggak bisa buat apa-apa. Misalnya mereka mau apa? Mau bikin apa namanya? Bercocok tanam. Kan nggak bisa gitu di padang gurun lagi. Jadi mereka itu mau bersenang-senang. Gimana? Ayo, lagi cepat, lagi mungkin mereka itu lagi punya satu permainan misalnya gitu kan. Udah lagi asik-asiknya gitu di situ. Disuruh ayo bongkar semua. Pindah lagi gitu. Gimana coba hidup berpindah-pindah terus gitu. Selama 40 tahun itu. Dan kenyataannya semua harus mati di padang gurun gitu. Kematiannya itu bukan, ada yang memang kematiannya sudah normal waktunya mati gitu, ada gitu. Tapi kan banyak mereka itu yang mati karena mereka memberontak toh. Lalu di mana kasihnya Tuhan? Oke, buat itu satu pelajaran. Lalu coba kita lihat sekarang ketika Tuhan memimpin kita ini. Ketika mendengarkan tadi pernyataan itu kan bisa timbul kayak gini. Perhatikan ya. Bisa timbul bahwa kalau gitu ya mending seperti dulu lah, jadi nggak usah perkataan seperti tadi. Berarti bisa kemungkinan saya jadi, Pak Parlin itu salah dong gitu. Saya juga pasti pengen kembali ke situ. Enggak apa-apa gitu. Cuman saudara, begitu saya didikan lagi, Tuhan ajarkan tadi tentang itu di area itu. Jadi begini saudara. Kita sekarang sudah sampai di penghujungnya akhir zaman. Dan kalau kita mengalami penghakiman sekarang cara kita menanggapi penghakiman itu, di sini kita yang perlu mendengarkan nasihat Tuhan. Karena kan semua kita dibawa jalan. Sekarang kalau kamu mau di area situ, oke, silahkan kamu di situ, enggak apa-apa. Enggak apa-apa di area situ. Dan memang Tuhan bisa bawa kita ke situ. Ingat saudara, Tuhan itu luas ya, Alfa dan Omega ya. Perhatikan ya. Ini saya menjelaskan ini saudara. Perhatikan kalau tadi Bu Rahel bilang kita ini semua ada di mana gitu kan. Maksudnya, 10 punya karunia ini. Nggak bisa paksakan. Memang nggak bisa tiru manusia. Tapi dalam hal ini saudara mesti mendengarkan Tuhan. Bukan Parlin. Tetapi walaupun demikian, tetap bisa saja itu salah. Tapi kalau saudara sibuk dengan salah benar, nggak akan bisa mendengarkan Tuhan yang sejati. Yang sedang ngomong. Jadi kita mesti bisa melihat Tuhan yang mana sekarang yang sedang menampakkan diri kepada kita. Demi yang tadi di situ, karena memang saudara, segala sesuatu ada di dalam Dia. Berarti dunia orang mati pun ada dalam Tuhan. Neraka pun ada dalam Tuhan. Cuman sekarang sudah bisa dipisahkan. Karena kita sudah menjalani waktu yang panjang gitu loh. Jadi kalau dulu Tuhan nggak bisa. Jadi makanya ketika Tuhan ngomong di masa kemarin tentang neraka, itu di masa seperti itu. Tapi ketika Tuhan ngomong tentang neraka sekarang, itu bisa berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena sudah lewat ini, jadi dia bisa mengucapkan perkataan yang baru. Nah, kita hidup oleh karena perkataannya. Jadi apa yang dikatakan sekarang, itu kita bisa hidupi di sini. Jadi kalau kita masih di sini, nanti suatu saat semua, jadi orang yang di sini, yang tadi itu, kita nggak akan bisa bawa ke sini. Nggak akan bisa. Tetapi bayangkan betapa menderitanya dia kalau dia nggak punya hidup yang di sini. Disitulah nanti saudara. Coba bayangkan.
Coba renungkan nanti kehidupan dia. Kan kita nggak bisa menembus ke rohnya dia kan. Ketika kita ngomong gitu. Bagaimana kita ingin menyembuhkan dia kan nggak bisa kan. Dia tetap dalam keadaan itu. Apalagi nggak bisa bicara. Apalagi nggak mudeng dengan apa yang kita sampaikan. Coba bisa nggak kita bawa dia ke sini? Nggak bisa. Dia akan tetap di situ. Dan definisi sekarang tentang neraka. Jadi neraka itu ada tingkatannya. Jangan bayangkan iblis itu yang bertanduk yang akan menyiksa dia. Yaitu keturunan dia, orang-orang yang lain. Di mana dia nggak pernah serius mendapatkan hidupnya Tuhan. Nggak pernah mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Secara pribadi. Memang dia baca Alkitab. Memang dia baca renungan gitu loh. Itu yang bisa didapat. Tapi bayangkan coba yang dipakai dia itu dia tidak bisa menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Berarti dia sedang ada di neraka. Karena nggak mendapatkan hidup. Nggak bisa masuk ke sini. Dia akan bilang begini, aduh, kalau dia masih bisa panggil Tuhan gitu, pastilah bisa ya ada. Karena dia punya kenangan dengan Tuhan gitu. Tapi nggak pernah secara pribadi dengan Tuhan. Seperti yang saudara alami sekarang. Gitu. Jadi dia ini akan begini, udahlah mati aja lah aku. Waktu dia mati pun akan tetap seperti itu. Dia kan terkejut, dia kan coba. Karena kan kita tahu kan orang-orang yang mati pada awalnya bagaimana. Kan dia pasti melanjutkan. Misalnya lah seperti kakak saya, itu saya yang saya bilang itu. Oh, air hidupnya dia masih merokok terus kok. Itu seperti itu. Waduh, udah gimana? Lah, kalau kira-kira misalnya seorang pendeta bilang, oh manis segala macam gitu. Kira-kira di alam roh bisa kita tahu nggak tentang keadaannya orang itu? Kalau saya mencari pujian dari manusia, maka khotbah saya akan seperti teman saya Pak Pendeta itu yang dia akan berkata manis. Tapi kira-kira bagi si orang yang meninggal itu, kata-kata manis itu ada gunanya enggak? Justru itu membuat dia menderita. Apalagi nanti kalau dia jalani lagi kehidupannya di dunia orang mati. Jadi, jangan menganggap, oh begitu sudah mati, masuk surga. Surga yang mana? Gitu maksudnya. Tuhan bilang, ke tempat aku pergi, kamu tahu jalan ke situ katanya. Macam mana kita tahu jalan ke situ? Gimana kita tahu? Tapi kalau sekarang, saudara, dia mulai memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita mulai merasakan dia. Seperti tadi ya, Bu Rahel cerita tentang mulai gitu. Diajarkan tentang itu gitu. Itu tingkatan untuk Bu Rahel gitu ketika diajarkan. Sampai Bu Rahel bisa dibawa ke situ gitu kan. Melihat begini loh, begini loh. Cuman tadi kan untuk menjelaskan seperti yang tadi itu mungkin ya nggak dapat gitu. Saya nggak tahu tak dapat atau enggak gitu. Tapi ini saya coba terangkan. Ingat sekali lagi, kita sedang belajar mendengarkan Tuhan yang berbicara. Ingat sekali lagi, saudara nggak bisa bergantung kepada saya. Tapi kalau kita sudah mengatakan Tuhan ada di antara kita, kita mesti benar-benar memperhatikan. Coba saudara, ketika saya katakan kepada saudara, ayo dengarkan ulang. Berapa banyak di antara saudara yang rajin mendengarkannya? Kalau saudara nggak melakukannya, yang saudara lawan bukan saya. Karena begini, kan kita yang mengatakan Tuhan ada di antara kita. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa menghormati Tuhan yang sedang berbicara? Kalau Tuhan yang ada di dalam kita itu, yang memimpin kita, itu Tuhan kita secara pribadi. Dan itu bisa, nanti saudara temukan semua apa yang saya katakan ini, itu ada di dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa itu.
Itu sebagai bukti. Jadi kadang-kadang saya kaget. Kok bisa ada di sini ya? Padahal saya belum baca ini. Semua ada di situ. Saya jadi mulai begini. Oh, begitu ya Tuhan ya. Jadi saudara, Tuhan yang kita sembah, yang tadi yang tak kelihatan itu berbeda dengan Tuhan yang berinkarnasi jadi daging. Dan sekali lagi, saya yang menampungnya atau siapapun kita yang menampungnya. Kita itu benar-benar harus berjaga-jaga jangan sampai menyinggung wataknya Tuhan. Saya juga ini. Makanya saudara, firman yang meneguhkan hati saya itu, jangan takut Parlin. Kalau tidak saya nggak akan berani terus berjalan saudara. Karena begini saudara, saya nemukan begini Tuhan. Kalau teman-teman yang lain gitu, kalau mereka langsung frontal melawan saya, siapapun, makanya sempat saya bilang ibadah kemarin kan, adik saya sendiri pun, siapapun yang mau keluar, tidak masalah, adik saya pun tidak masalah, kan saya bilang kan, gak masalah. Itu ketika saya bicara itu, memang benar kan, karena kan Tuhan bilang, siapakah saudaraku laki-laki, siapakah saudaraku perempuan. Mungkin saudara kaget seolah-olah gimana gitu. Seolah-olah saya misalnya sakit hati. Kalau saya sakit hati, saya tidak berurusan dengan Tuhan gitu. Kalau saya masih merasa diri saya sakit, kan rugi saya dong. Saya berarti mundur terlalu jauh dong. Berarti saya belum mati dong. Jadi ketika saya ucapkan itu, ya saya ucapkan saja. Dan nanti saya tanya sama Tuhan. Tuhan, tak ada jalan lain kah? Nggak bisakah saya misalnya begini. Saya datang dengan lembut. Makanya saudara, teman-teman yang keluar tahu kah saudara? Itu saya nggak datang loh ke rumah mereka. Dan ada yang itu dia keluar tanpa permisi. Saya benar-benar nggak WA sama sekali. Apakah saya sakit hati sama dia? Salah kan? Nggak mungkin kan? Apakah saya tidak mengasihi mereka? Oh, saya mendoakan mereka. Beneran saudara. Sampai kadang hasil dari doa saya itu kadang jumpa di mimpi saudara. Jadi kadang di dalam mimpi itu saya ngomong dengan mereka. Dan saya ngomong. Saya ngomong biasa gitu. Jadi saudara, di dalam hati saya selalu begini. Saya selalu begini bilang sama Tuhan. Tuhan, apapun yang kau katakan kalau engkau suruh aku ke sana, itu memang saya lakukan loh berkali-kali. Dengan teman yang di Tiban juga, wah. Sampai kalau Pak Tuhan ngomong, belum waktunya lah kayaknya, Bang katanya. Tapi begitu saya ajak lagi, ayo katanya gitu. Itu benar. Saya lakukan. Dan sengaja saya tidak buka Facebook gitu, supaya saya tidak harus komen gitu loh. Teman-teman kalau saya beberapa hari saya coba lihat Facebook gitu. Jadi mereka muncul apa gitu, teman-teman kasih ini juga ya. Saya dalam hati, terima kasih Tuhan. Teman-teman yang lain gitu melakukannya gitu. Berarti sama berarti itu saya juga gitu. Tapi saudara dalam hati saya ketika saya ini, Tuhan jelaskan. Kenapa mereka harus keluar? Dan kenapa mereka tidak bisa di sini? Memang nggak bisa, lebih baik nggak di sini. Karena nanti tanpa sadar, mereka akan jadi seperti Petrus. Saudara juga yang ada di sini ya. Bisa jadi seperti Petrus akan menarik saya ke samping. Dan yang saudara tarik itu termasuk Tuhan. Bukan karena siapa saya, bukan.
Karena kan Tuhan berdaulat. Dan ketika kita memberikan kedaulatan itu, semakin lama itu semakin kuat. Dan sekali lagi, makanya Tuhan ajarkan kita tentang Musa. Tuhan pun berikhtiar ingin membunuh Musa. Gitu loh. Jadi dalam hal ini kita semua sama. Saya juga sama. Makanya coba renungkan. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu. Yang kamu nanti-nantikan itu, tahu nggak, bangsa Israel itu benar-benar menantikan Mesias. Makanya ketika Tuhan datang, jadi pertama kali Tuhan itu datang, itu dengan mendadak kan. Kaget mereka semua. Murid-muridnya pun kaget. Jadi ketika saya masih berusaha ingin mencoba membangun perkumpulan kita ini, ingat saudara, Pak Andreas juga dulu ingin membangun RTM itu. Dan dia tahu itu dari Tuhan. Ingat perkataannya. Tapi lihat, ketika pada waktu pas di puncaknya, saya soalnya ingat sekali itu. Dan pada waktu itu benar-benar saya dengarkan Tuhan dalam hati saya. Ketika dielu-elukan, RTM, RTM, saya ada di situ. Dan pada waktu itu mungkin ada di puncaknya lah. Kesaksian-kesaksian di mana, di Kupang segala macam lah gitu ya. Dan ternyata begitu kita lihat cerita yang sesungguhnya, ketika misalnya siapa siapa yang di Solo itu menceritakan tentang membagikan orang mati, tetapi begitu kita lihat sendiri, berjumpa dengan orangnya langsung, ketika saya pelayanan dengan dia di Medan, aduh, kacau ternyata. Ketika Tuhan lihat, coba, ketika kita coba mau membangun kita ini sekarang, coba perhatikan. Kita kaget kan? Kita mengalami kesukaran. Ketika Pak Dedi cerita, wah ada mati-matian ingin berusaha, pengen rasanya gitu kan. Saat ini gagal. Ketika dia bilang sama saya, mau jadi YouTuber, saya larang jadi YouTuber gitu kan. Ketika dia bilang berusaha ini, wah tiba-tiba naik semua bahan-bahan kan. Sampai wah laku pun itu udah ambil untung dikit pun gitu. Aduh, gagal lagi sehingga harus ditutup gitu. Ketika dia cerita, saya mau cerita bang gitu, cerita gitu. Ketika saya tanya lagi, Pak Lungko gimana? Ya ini Pak, saya ada ini, saya dalam hati. Oke, Pak Twin lagi datang ke saya gitu ya, cerita gitu ya. Rasanya saudara, mungkin kita pengen mundur ke belakang. Tapi tahu nggak saudara, nggak bisa lagi. Jangan mundur. Sekarang Tuhan sedang memperkenalkan, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Saudara mau emas yang mana? Atau saudara mau kayu? Untuk mendapatkan emas yang dimurnikan. Aduh, itu benar-benar sampai kita begini. Saudara, ketika Pak Twin ceritakan asal-usul lagu Saat Ku Membuka Mataku, itu benar-benar bagi saya berkesan sekali. Benar-benar lagu itu Tuhan yang kasih kita. Sama dengan lagu dari istri saya itu. Ketika nyanyi itu beberapa kali yang terakhir itu ya. Itu benar-benar rasanya itulah yang sedang kita alami. Dia sedang memperkenalkan dirinya. Dirinya yang ada di puncak kesempurnaannya gitu. Dia sedang ngomong dari situ. Dan dia sedang menasihati kita begini. Apa yang kamu alami, jalani aja, tenang aja. Aku ada di situ.
Kalau kamu pun gak makan, berarti aku pun gak makan. Jalani saja. Apa yang kamu jalani saja. Kamu gak usah takut. Gitu. Saudara, saya tahu saudara. Mungkin saudara akan mencoba membandingkan diri saudara dengan gereja lain. Gitu. Atau dengan seperti yang tadi kan enak seperti itu. Kita melayani orang. Dan Tuhan saudara. Ketika dulu dia melayani gitu ya. Dia itu tuh bapaknya kasih skop di Israel. Jadi memang dia di situ. Jadi ketika ada yang lain yang meminta dia di luar Israel. Dia benar-benar, jadi ketika dia mengatakan tidak baik memberikan roti kepada anjing yang harusnya kepada anak-anak. Tapi saudara, perempuan itu tak tersinggung. Saudara, ketika Tuhan kita kasih makanan kayak gini, inilah makanan kita yang ada di kelompok ini gitu. Dan kalau rasanya saudara lihat kadang-kadang kan saudara akan menyalahkan sikap saya. Saya sudah bilang begini sama saudara. Kalau saya tidak berdoa untuk setiap kali keadaan yang salah, itu saudara, kapan saja Tuhan bisa ambil saya. Kapan saja. Dan kalau saya sampai istilahnya mencari pujian dari saudara karena saya manusia, oh saya berurusan dengan wataknya Tuhan. Jadi dalam hal ini saudara, kita sedang dinasihati dia. Benar-benar Tuhan sedang menampakkan diri kepada kita. Dan tahukah saudara, Tuhan menampakkan diri kali ini dalam wujud rupa manusia biasa. Saudara tidak akan melihat saya misalnya, oh ketika ngomong gitu, wow hadirat Tuhan. Enggak. Itu benar-benar biasa gitu. Nah kadang kalau saya ngomong kayak gini saudara, kadang di situ kadang juga Tuhan bisa tegur juga gitu ketika saya datang lagi gitu ya. Karena saya tidak menjadi seperti manusia biasa gitu. Karena kadang-kadang saudara, kadang-kadang saya begitu merasakan kuat gitu ya. Kadang-kadang rasanya gitu, aduh Tuhan. Ini kan mesti saya jelas ini supaya jangan sampai nanti Tuhan ada korban gitu. Padahal tahu gak saudara? Saya gak bisa larang Tuhan. Sama seperti Musa. Dia bersyafaat. Abraham juga sampai dia ngomong sampai kayak gini. Tuhan, aku lancang ya. Sekali lagi ini aku lancang nih Tuhan. Tapi jangan marah ya. Jadi saudara, ini semua pekerjaan Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam kita masing-masing. Saya pun gak bisa membantu. Tapi karena ada firman Tuhan katakan, kita saling menguatkan. Disinilah saya coba bicara. Tapi dalam hal, apakah saudara membuka hati saudara? Itu urusan saudara dengan Tuhan. Saudara ketika berkali-kali saya nasihati saudara gak dengarkan. Aduh, itu pun urusan saudara dengan Tuhan. Tapi sebagai saudaranya saudara. Maaf ya, ternyata sudah lewat 10 ya. Ini pun harus langsung berangkat. Dari tadi nggak diingetin. Oke ya, kita closing ya. Saya berdoa setiap kita, saudara. Coba dengerin nanti ulang ya. Ada waktu senggang saudara, dengerin saudara. Ikutin prosesnya ya. Dari setiap perkataan itu. Tapi ingat, pandang Tuhan seperti yang Bu Rahel tadi katakan. Ya, pandang Tuhan. Lihat Tuhan. Dia tahu di tingkat mana, di mana. Itu Tuhan yang bawa.
Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau. Bagimulah segala kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik saudara, puji Tuhan, sampai ketemu nanti malam. Semua semangat, semangat, semangat. Closing ya.